Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Rudi Abdullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan aset desa. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan biasakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Kita lanjut. Nah, apa itu atau bagaimana pengelolaan desa itu? Mari kita lihat desa. Desa ini terdiri dari pemerintah desa yang di dalamnya ada LKMD, BPD, ada perangkat desa lainnya, ada Perdes, ada LKMD sendiri, ada PKK, ada RT, ada RW, dan ada keuangan desa, dan ada pelayanan publik desa. Kewenangannya berbicara tentang asal usul. Terus yang kedua berbicara tentang lokal berskala desa. Yang ketiga ditugaskan oleh pemerintah, Pemda, Pemprov, kabupaten, kota, dan kewenangan lainnya. Itu berbicara tentang kewenangan desa. Nah, kita berbicara dulu pendapatan desa. Yang pertama, PAD desa. Pendapatan desa yang pertama dari pendapatan asli desa. Yang kedua, alokasi APBN. Yang ketiga, bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Yang keempat, ADD. Yang kelima, bantuan keuangan APBD provinsi atau kabupaten. Yang keenam, hibah dan sumbangan pihak ketiga. Yang ketujuh, lain-lain pendapatan desa yang sah. Kita berbicara tentang ADD. ADD terdiri dari siltap, kades, dan perangkat. Merupakan bagian dari pemerintah desa. Merupakan bagian pendapatan yang diterima kabupaten kota dari DBH dan DAU dikurangi DAK. Itu DBH itu dana bagi hasil, DAU itu dana alokasi umum, DAK itu dana alokasi khusus. Paling sedikit 100%, 10% untuk desa. Penundaan dan atau pemotongan sebesar APBD setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke desa. PA desa yaitu diperoleh dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa. Lain-lain PAD berdasar kewenangan asal usul dan lokal skala desa. Lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain hasil pekerjaan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berada di lokasi desa. Kalau bantuan lain dari pihak ketiga ini biasanya dalam bentuk hibah. Kalau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa ini biasanya dalam bentuk CSR perusahaan, Corporate Social Responsibility. Oke, kita lanjut. Kita berbicara tentang belanja. Belanja desa diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan. Kebutuhan pembelian meliputi tapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan desa, lingkungan, pemberdayaan masyarakat desa. Dapat dialokasikan ke insentif bagi RT RW yang membutuhkan pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Jadi, selanjutnya kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar. Oke, ini kita masuk di pembiayaan.
Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan terdiri dari silva, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Oke, kita berbicara pengelolaan. Kades adalah pemegang kuasa pengelola keuangan desa. Penguasaan sebagian kekuasaan kepada perangkat desa. Kades menetapkan APBDes per tahun dengan peraturan desa atau perdes. Nah, ini kalau kita berbicara pengelolaan. Ini adalah pengelolaan keuangan desa yang bentuknya partisipatif. Yang pertama, perencanaan. Kita berbicara tentang RPJMD, kemudian berbicara RKPD. Tadi kita sudah bahas. Kemudian penganggaran. Penganggaran kita berbicara tentang PA desa, APBN, bagi hasil, pajak retribusi, ADD, bantuan, hibah, lain-lain pendapatan. Semua masuk di dalam rancangan APB desa. Terus yang selanjutnya pelaksanaan. Terus yang selanjutnya penata usahaan. Penata usahaan yaitu terdiri dari buku kas umum dan buku pembantu pajak dan buku bank. Kemudian pelaporan. Pelaporan dilaporkan 2 kali, yaitu semester 1 dan semester anggaran tahun berjalan. Pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa yang didasari oleh peraturan desa. Semua ini mengacu pada peraturan bupati atau perwali tentang pengelolaan keuangan desa. Seperti itu ya. Saya kira ini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, ini asas pengelolaan keuangan desa. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin. Pelaporan atau pengelolaan keuangan desa dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Seperti di materi-materi sebelumnya, bahwa kalau kita berbicara tentang pengelolaan keuangan desa harus transparan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa transparan ini pemerintah desa itu harus melaporkan semua penggunaan dana secara transparan. Bila perlu membuat laporan keuangan, kemudian laporan keuangan dipampang di tempat umum. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan. Jadi semua bukti transaksi, nota-nota itu sifatnya asli dan bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk pelaporan. Partisipatif. Jadi di desa itu tidak boleh vakum semua masyarakat yang ada di desa, tapi harus partisipatif, aktif. Tertib dan disiplin. Nah, masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan harus tertib dan disiplin sesuai dengan rencana kerja di desa. Oke, kita lanjut. Alokasi dana desa. Pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan dalam APBD ADD setiap tahun anggaran. Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan siltap, kades, dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan kesulitan geografis. Pengalokasian ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian akan diatur dengan Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati atau wali kota. Bagaimana bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota? Paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan.
Pengalokasian dengan ketentuan 60% dibagi secara merata ke seluruh desa, 40% dibagi secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing desa. Pengalokasian ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati dan wali kota. Bantuan keuangan APBD provinsi atau provinsi, kabupaten, kota. Pemda, provinsi, dan kabupaten kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengolahannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah penghasilan pemerintah desa. Siltap Kades dan perangkat desa bersumber dari ADD. Pengalokasian ADD dengan ketentuan jumlah ADD lebih kecil dari 500 juta digunakan maksimal 60%. Jumlah ADD senilai 500 juta sampai 700 juta digunakan maksimal 50%. Jumlah ADD senilai 700 juta sampai 900 juta digunakan maksimal 40%. Jumlah ADD lebih besar dari 900 juta digunakan maksimal 30%. Penggunaan batas maksimal ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintah, dan letak geografis. Bupati wali kota menetapkan besarnya siltap kepala desa, sekretaris desa paling sedikit 70% dari setiap kades per bulan. Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% siltap kades per bulan. Besaran siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Nah, aset desa yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa, dan perolehan hak lain yang sah, di mana barang milik desa adalah kekayaan milik desa yang bergerak ataupun dan tidak bergerak. Oke. Ini kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa. Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemda kabupaten dan kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Pengelolaan barang milik desa. Kepala desa menentukan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa dengan tugas mencatat seluruh barang milik desa yang berasal dari APB desa maupun sumber lain yang sah, melakukan pencatatan barang milik desa yang dipelihara atau diperbaiki, menyiapkan laporan barang milik desa, menyiapkan usulan penghapusan barang milik desa yang rusak atau tidak dipergunakan lagi. Nah, ini adalah pengelolaan kekayaan milik desa. Ini berputar membentuk lingkaran dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian. Kembali lagi ke perencanaan. Ini adalah proses yang
dilalui dalam pengelolaan kekayaan desa. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita mulai dari perencanaan, penjelasan yang tadi. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan menyusun rincian kebutuhan barang milik desa pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan barang milik desa yang ada. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang atau jasa pemerintah desa. Penggunaan adalah kegiatan usaha pemerintah desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. APB desa, keputusan kepala desa. Jadi APB desa ini didasarkan atas keputusan kepala desa. Kalau hibah atau pihak ketiga itu dari orang yang memberikan hibah atau keputusan kades tentang hibah. Kekayaan asli desa. Oke. Jadi kalau hibah ini memang kita juga sebagai kepala desa tetap harus membuat berita acara hibah. Cari itu yang memberikan hibah, bikin berita acara dan serah terimanya supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan ketika di belakang hari. Oke, kita masuk di pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua barang milik desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka menyelenggarakan pemerintah desa. Pengamanan adalah kegiatan pengendalian barang milik desa dalam bentuk fisik dan administratif. Pemanfaatan adalah menggunakan barang milik desa yang tidak digunakan dalam menyelenggarakan pemerintah desa, yaitu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, BSG, BGS tidak mengubah status kepemilikannya. Oke. Penghapusan. Kegiatan penghapusan barang milik desa dari buku data inventaris desa. Ini di model A3 ya. Berita acara penghapusan. Keputusan kepala desa tentang penghapusan dan membuat tembusan yang diketahui oleh bupati atau wali kota atau kepala desa. Nah, ini kita berbicara tentang tanah desa. Tanah desa adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai desa. Tanah desa terdiri dari tanah kas desa atau TKD disingkat. Adalah salah satu dari sumber pendapatan asli desa, antara lain tanah bengkok, titisari, lungguh, tanah pengarem-arem atau kebun desa. Tanah desa TD lainnya adalah tanah untuk kepentingan masyarakat desa seperti jalan desa atau saluran irigasi desa. Oke. Pasal 15 Permendagri nomor 4 2017, kekayaan desa berupa TKD itu yang tadi itu, tanah kas desa, tidak boleh dilakukan pelepasan kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa dilakukan setelah mendapat ganti kerugian yang sesuai dengan harga yang menguntungkan desa, harga pasar atau NJOP. NJOP ini adalah nilai jual objek pajak. Penggantian ganti kerugian berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik berlokasi di desa setempat. Jadi kalau tanahnya di tengah hutan sana, sudah dilepas saja beli pinggir jalan untuk membuka usaha yang ada di desa. Ditetapkan dengan keputusan Kadesa, kepala desa, setelah mendapat persetujuan BPD, Badan Permusyawaratan Desa, dan mendapat izin tertulis dari bupati atau wali kota dan gubernur. Oke, keputusan umum mengacu pada Perpres nomor 65 tahun 2016, ada 7 item.
dan telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pelaksanaan keputusan umum. Ada 18 item Junto Perpres 71 2012. Nah, ini keadaan yang tidak keadaan yang memang salah begitu. Apabila tanah pengganti di luar desa, apabila bukan untuk pembelian kepentingan umum, pembuatan kepentingan umum, apabila pelaksanaan sebelum Permendagri nomor 4 2017, apabila biaya administrasi penyelesaian tukar menukar permasalahan dari beberapa daerah. Ya, ini yang menjadi masalah di beberapa daerah karena ada kondisi-kondisi seperti ini. Itu menjelaskan melalui surat Menteri Dalam Negeri dan Dirjen PMD sebagai berikut. Mana itu penjelasannya? Nah, ini penjelasannya. Penggantian tidak di desa setempat, di mana apabila tanah pengganti tidak berlokasi di desa setempat, maka harus mendapat persetujuan dispensasi Menteri Dalam Negeri. Bupati, wali kota melalui gubernur menyampaikan permohonan persetujuan dispensasi kepada Menteri Dalam Negeri. Sebelum gubernur menyampaikan permohonan persetujuan dispensasi terlebih dahulu, bersama bupati dan wali kota melakukan tinjauan lapangan serta verifikasi data yang dituangkan dalam berita acara, kebenaran formil dan material. Berita acara merupakan kelengkapan penyampaian permohonan gubernur kepada Mendagri. Oke, kita lanjut. Proses tukar menukar yang bukan untuk kepentingan umum. Pengajuan surat Kades kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dan permohonan izin dari bupati. Sebelum bupati mengajukan permohonan izin kepada gubernur, terlebih dahulu membentuk tim kajian kabupaten berdasarkan SK Bupati. Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait sesuai kebutuhan dan mengikut sertakan tenaga penilai profesional sesuai bidangnya. Tim pengkaji berupa peningkatan ekonomi dan menguntungkan desa dan tidak merugikan aset desa. Hasil kajian tim merupakan bahan pertimbangan bupati mengeluarkan surat izin, kemudian disampaikan kepada gubernur. Sebelum gubernur mengeluarkan izin, terlebih dahulu melakukan telaah berupa tinjauan lapangan dan verifikasi data di lokasi tanah kas desa maupun di lokasi penggantinya. Kemudian hasil telaah provinsi beserta kelengkapan dokumen hasil kajian pemerintah kabupaten diajukan kepada pemerintah dalam negeri. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri untuk mengkonfirmasi terhadap hasil telahan tersebut dengan melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data yang dapat menjadi dasar pertimbangan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan dispensasi. Pelaksanaan tukar menukar sebelum Permendagri nomor 4 tahun 2007. Pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa yang terjadi sebelum diterbitkan Permen nomor 4 2007 agar diselesaikan di provinsi dengan terlebih dahulu dilakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran formil dan material serta hasilnya dapat sebagai bahan pertimbangan memberikan izin oleh gubernur. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 143/944/PMD Putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Februari 2012 perihal penyelesaian administrasi penggantian tanah kas desa untuk kepentingan umum. Pembiayaan seluruh administrasi dalam proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah kas desa pengganti adalah di luar nilai ganti
kerugian atas tukar menukar tanah kas desa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita berbicara tentang pengelolaan aset desa, apalagi berbicara tentang tanah yang menjadi aset desa. Seorang kepala desa betul-betul harus melihat apakah tanah yang akan ditukar gulingkan atau yang akan dijual itu betul-betul tidak memberikan manfaat kepada pemerintah desa, atau dia berada di lokasi yang jauh tapi tanah itu milik desa. Dan perlu kita pahami bahwa kalau kita lihat dari dua undang-undang tadi atau putusan Permendagri tadi, putusan Permendagri yang kedua tadi itu membuat keputusan itu menjadi kuat, di mana kepala desa itu tidak serta-merta ketika membutuhkan dana atau ketika mencari tanah menjual aset-aset yang dimiliki oleh desa. Jadi kalau kita lihat keputusan Permendagri tadi, ada berbagai macam pertimbangan yang perlu dipahami dan perlu diketahui oleh kepala desa, terutama jalur koordinasi yang cukup jauh. Padahal kalau di keputusan yang sebelumnya, kalau jual tanah milik desa hanya sampai di gubernur saja. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan tentang pengelolaan aset desa. Hal-hal yang berhubungan dengan materi ini yang masih belum dipahami, silakan tanyakan pada kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.